Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, inilah pernyataan Bung Toel saat ditanya media soal prediksinya skor ya antara Jordania versus Indonesia. Prediksi skor dari Bung Toel. Kalau menang 1-0. Kalau draw 1-1. Kalau kalah juga 0-1. Lalu apa hasilnya? 1-4 cuy. Jauh ke awang-awang prediksinya. Lalu inilah pernyataan Toel usai Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23 dan mengalahkan Jordania 1-4. Skornya sih luar biasa. Cuma kalau menurut saya kita harus proporsional. Jangan langsung membuncah-buncah. Jangan langsung euforia yang nggak karuan gitu. 2002 pernah menang juga tuh 13-1 lawan Filipina. Kan nggak jadi apa-apa juga gitu. Jadi jangan biasa terlalu kita apresiasi dan terlalu baik gitu ya. Ya, jangan biasa terlalu euforia untuk pertempuran kecil. Ya, ini kan belum. Vietnam aja tetangga kita kan udah pernah runner up Piala Asia U23 tahun 2018. Jadi tetap ya, orang kalau udah benci sama orang lain, mau sebagus apapun orang itu, tetap aja jelek ya di mata dia. Cuma kan yang kita bingung itu kenapa sih si Toel ini tuh segitu bencinya sama Sintayong ya. Dulu dia bilang karena Sintayong ini terlalu banyak janji dan ingkar janji. Janji bawa prestasi buat timnas, janji inilah, janji itulah, tapi nggak kebukti. Lah, yang nggak kebukti yang mana ya? Sintayong pernah janji bahwa timnas Indonesia lolos 3 kelompok usia Piala Asia. Dan itu dipenuhi dong, 3 kelompok usia dibawa lolos Piala Asia dong. Lalu Sintayong pun pernah berjanji akan membawa timnas Indonesia lolos round 3 Piala Dunia 2026. Ini lagi menuju ke sana loh. Lalu Sintayong pun pernah berjanji akan bawa timnas senior lolos Piala Asia 16 besar dan lolos 8 besar Piala Asia U23. Dan itu ditepati semua loh. Apa yang kurang? Janji yang mana yang nggak ditepati oleh Sintayong? Halo Bung Toel. Terus apa lagi yang kurang Bung Toel? Apalagi yang belum Sintayong kasih? Trofi. Trofi apa yang diharapkan? Trofi Piala Asia, trofi Piala Asia U23, atau trofi Piala Dunia? Apa ada yang mampu pelatih timnas Indonesia berikan trofi-trofi itu? Setahu kami belum ada yang mampu loh. Bahkan lolos 16 besar aja ngap-ngapan pelatih-pelatih terdahulu. Terus trofi apa lagi? Trofi AFF, trofi SEA Games itu yang belum dikasih sama Sintayong gitu. Lah itu kan Erick Thohir sendiri yang ngasih target sama Sintayong. Kata Erick Thohir, AFF itu cuma pemanasan. Sebab target Erick Thohir itu bukan AFF tapi Asia dan dunia. Ya Sintayong fokusnya ke sana dong. Yang fokus ke AFF itu bukan Sintayong tapi pelatih lain. Kemarin waktu Indonesia menang lawan Australia, si Toel ini komentar nih katanya, berarti benar dong asumsi saya kalau pemain Liga 1 itu nggak beda jauh kualitasnya dengan pemain naturalisasi. Buktinya pemain Liga 1 bagus tuh di Piala Asia. Halo, lucu banget. Pemain timnas jadi seperti itu karena siapa Bung Toel? Bahkan orang-orang di dunia pun bilang, lihat timnas Indonesia yang sekarang ini tuh udah kayak lihat main PS, enak banget dilihatnya. Dulu nih kalau kita sering ngikutin timnas nih, kita nonton timnas itu sampai emosi loh. Permainan yang gak jelas, dikit-dikit long ball, salah passing, kebobolan 1 gol udah langsung down. Gitu dan gitu terus sampai bosen kalau kita lihat timnas. Tapi coba lihat sekarang, kalau lihat timnas main di semua kelompok usia, itu penontonnya pasti ngebludak, bahkan rela jauh-jauh ke Qatar buat dukung timnas Indonesia langsung. Apa artinya? Masyarakat pun tahu yang mana yang enak ditonton, yang mana yang gak enak ditonton. Kalah menang dalam sepak bola itu hal biasa, tapi kan bukan itu yang dituju. Yang penting itu apakah ada kemajuan, ada progres apa enggak nih dari hari ke hari, kan itu yang dilihat. Kalau lu ngarepin timnas Indonesia juara dunia secara instan, ya itu ngimpi namanya. Nggak ada yang bakalan mampu. Bahkan negara manapun kalau mau juara dunia instan itu nggak bakalan bisa, kecuali lu lawannya anak SD. Ya pasti bisa, semua itu ada proses. 2,5 tahun Sintayong, ya 4 tahun sih, tapi kan dikurangin COVID jadinya 2,5 tahun. Tapi bisa membuat timnas Indonesia seperti ini, itu keajaiban loh.
Kita ambil contoh aja Jordania. Jordania ini di timnas seniornya bagus, tapi kenapa di U23-nya jebloknya minta ampun, padahal pelatihnya sama loh. Ini bukti kalau Sintayong di kelompok usia manapun akan membawa perubahan yang signifikan bagi timnas, dan levelnya pun hampir sama antara timnas senior dan timnas juniornya. Nih, aneh bilangin ya, kalau lu ngerasa sebagai orang Indonesia, kalau lu ngerasa cinta sama Indonesia, kalau lu ngerasa cinta sama sepak bola Indonesia, dan kalau lu menganggap diri lu orang Indonesia dan supporter timnas Indonesia, ya lu dukung dong timnas lu saat down, saat hancur. Lu dukung orang yang ingin ngembangin sepak bola Indonesia, bukan ego dan ambisi lu yang lu utamain. Paham? Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan bertemu Korea Selatan di babak 8 besar Piala Asia U23. Hal ini usai Korea mampu tekuk Jepang di laga terakhir grup B. Ini sebenarnya di luar prediksi sih, sebab Sintayong kabarnya justru inginnya melawan Jepang biar bisa balas dendam atas kekalahan di Piala Asia senior lain. Tapi ya apalah daya, timnas Indonesia harus jumpa negara asal Sintayong sendiri. Nah, timnas U23 dipastikan kehilangan satu pemain, yakni Tejo alias Nathan Choaon yang dipanggil pulang klubnya Heerenveen. Meskipun Tejo mengaku akan ajukan banding dan permohonan pada Heerenveen untuk bisa kembali ke timnas. Ya, Heerenveen cuma ngasih izin Tejo ini sampai tanggal 23 April aja. Habis itu harus balik lagi ke Liga Belanda. Ini agak sedikit mengkhawatirkan sih, sebab ya Tejo ini tuh berhasil diubah sama Sintayong yang tadinya seorang bek kiri tapi justru gacor main di gelandang jangkar, dan Tejo sendiri ngaku sebenarnya lebih nyaman main di gelandang ketimbang jadi bek kiri. Tapi ya udahlah ya, sebuah tim itu bukan tergantung pada satu pemain, ada 11 pemain lain. Nah, kita akan lihat nanti apakah Tejo ini bisa gabung timnas lagi atau enggak. Tapi kabarnya seandainya Tejo nggak bisa gabung lagi ke timnas U23, Erick Thohir ini akan mengambil Elkan Bagot dari Bristol sebagai penggantinya. Nah, bicara soal Erick Thohir menepati janjinya untuk memperpanjang kontrak Sintayong sampai 2027. Hal ini Eto'o ungkapkan usai timnas menekuk Jordania, dan pernyataan Eto'o ini langsung disambut gembira oleh para pemain timnas yang nampaknya sangat senang ketika tahu Sintayong akan tetap berada di timnas. Di sini akhirnya terjawab sudah ya, kenapa para pemain timnas itu ngotot banget kalau main. Ternyata Sintayong ini benar-benar berpengaruh besar buat para pemain. Contoh yang paling kelihatan di zaman Sintayong ini, ya pemain itu jarang banget yang emosian loh. Dulu ya, kalau pemain itu pelanggaran ataupun dapat teguran dari wasit pasti ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel ya. Tapi sekarang nih, bahkan seorang traktor seperti Justin Hubner aja diubah loh sama Sintayong. Ditegur, Justin ini malah senyum loh. Coba aja kalau dulu, udah ngamuk-ngamuk tuh. Apa artinya? Artinya adalah mental. Sintayong berhasil merubah mental para pemain timnas. Nah, ini kan bisa kebayang nih apa jadinya timnas kalau Sintayong cabut dari timnas Indonesia, hancur berantakan. Kita beralih ke berita klub ya. Kita mulai dari Persebaya dulu nih. Ini para bonek ini ternyata udah mulai sangat jengah dengan Paulo Henrique, dan ini kejengahan para bonek ini sama Henrique ini semakin mencuat apalagi usai lawan Persib. Para bonek menilai Henrique ini udahnya nggak bisa nyetak gol, malah kebanyakan ngomel-ngomel. Nah, hal ini diposting oleh salah satu Instagramnya Bonek Mania. Oke, kita akan bacakan artinya aja ya. Ini kan ditulisnya dari bahasa Jawa nih, takutnya nggak semua orang paham bahasa Jawa ya. Penyerang itu cetak gol, bukan ribut doang, bukan debat doang, bukan bikin pelanggaran yang nggak perlu. Lu itu penyerang apa emak-emak sih? Kok tiap main ngomel mulu? Gak pernah nguntungin buat tim, malah ngerugiin buat tim. Golmu lawan Persis Solo itu gol goib, makanya mainmu pun goib juga. Nah, itulah artinya ya, kami translate ke bahasa Indonesia ya.
Ya itulah tadi ya sedikit curhatan kekecewaan para bonek pada Paulo Henrique. Sekedar info aja ya, sebelum direkrut Persebaya, banyak tim yang ingin mendapatkan Henrique karena referensinya adalah dia ini pernah gacor bersama Persiraja Banda Aceh. Tapi kan kami sering bilang, yang namanya striker itu cocok-cocokan, bukan soal skill. Kalau skill mah itu nomor 2, tapi yang penting itu adalah cocok apa enggak. Meskipun skillnya bagus, kalau dia nggak cocok dengan tim itu, makanya akan bapuk. Terbukti kan? Paham ya sekarang? Oke lanjut ya, ini berita yang lagi rame ya, ini soal polemik pemanggilan para pemain yang berprofesi sebagai polisi ke Bayangkara FC di Liga 2. Nah, pelatih Persib Boyan Hodak pun mengaku kecewa dan heran dengan keputusan Bayangkara FC yang akan menarik semua pemain yang berprofesi sebagai polisi. Salah satunya adalah Kakang Rudianto. Menurut Hodak, ini adalah salah satu hal teraneh selama ia 19 tahun menjadi pelatih. Di negara manapun nggak ada yang seperti ini. Ada pemain bola ditarik ke sebuah klub profesional nggak pakai kontrak, tapi pakai surat tugas. Surat tugas ya. Setahu kami nih ya, karena kami ini kan keluarga aparat nih. Bukankah surat tugas itu cuma untuk dinas ya? Yang artinya surat tugas itu untuk membela negara aja dan digaji oleh negara. Emang ada ya surat tugas buat ngebela klub sepak bola? Kalaupun ada surat tugas yang lain, itu surat tugas pengawalan, seperti surat tugas pengawalan presiden, pengawalan menteri, pengawalan pejabat, ataupun patwal alias patroli pengawal. Tapi ya inilah realita miris sepak bola kita, yang kata ketumnya sih ingin jadi sepak bola nomor 1 di Asia. Tapi kok liganya amburadul, sistemnya masih ABS alias asal bapak senang. Belum lagi match fixing di sana sini. Dan berikut akan kami tampilkan beberapa pemain Liga 1 yang berprofesi sebagai polisi. Para pemain ini musim depan akan gabung ke Bayangkara FC di Liga 2, di liga teraneh di dunia. Ada Sani Rizky Fauzi, Indra Kahvi, Hargianto, Putu Gede Juni Antara, Awan Setora Harjo, Indra Adri Nugraha, Facu Rohman, Alsan Sanda, David Maulana, Dimas Pamungkas, Wahyu Suboseto, Ihwan Tuharia, Fernando Surbay, Dendi Sulistiawan, M. Ragil, Titan Agung, dan juga Asa Ahmad ya. Dari semuanya itu dari Bayangkara FC semua. Ada Kakang Rudianto dari Persib, Kadek Arel dan Yabes Roni dari Bali United, Dava Fasya, Komang Teguh, Adam Alis, dan Iksanul Zikrak dari Borneo FC, M. Ferrari dari Persija, Ananda Raihan dari PSM Makassar, Rabani Tasnim dan juga Antoni Putro Nugroho dari Rans, Frankie Misa dari Persikabo, Ginanjar Wahyu dan Faiz Maulana dari Arema FC. Yaitu tadi beberapa pemain Liga 1 ya yang berprofesi sebagai polisi. Kalau ada yang kurang dan keliru atau kurang tepat ya silahkan komentarnya aja ya. Yang pasti para pemain tadi itu musim depan akan main di Liga 2. Nah, di sisi lain dari Persib nih, buat yang nanya soal Jupe dan Ezra, kami belum mendapatkan info lebih lanjut ya. Sementara ini sih yang udah pasti out itu adalah Victor Igbonevo. Ezra itu tinggal tunggu keputusan manajemen Persib aja. Kalau diperpanjang ya stay, tapi kalau nggak diperpanjang, Ezra kemungkinan ke Dewa United atau PSM Makassar. Itu pun kalau PSM-nya bebas sanksi. Kalau PSM nggak bebas sanksi, berarti Ezra akan ke Dewa United. Kalau buat Jupe, kami udah bahas ya, Jupe akan jadi asisten pelatih di Persib. Nah, buat yang lain masih sebatas pendekatan aja dari klub lain. Seperti Abdul Aziz yang didekati Bali United dan PSMS Medan, Arsan Makarin yang didekati oleh Dewa United dan Persija, Zalnando yang didekati sama Sriwijaya FC, Teja Paku Alam didekati sama Semen Padang, Sriwijaya dan Borneo FC, Ferdiansah yang didekati oleh Dewa United dan Persis Solo, Febri Haryadi yang didekati oleh Persija dan Bali United, tapi semuanya baru sebatas pendekatan aja loh ya, belum ada yang pasti. Sementara untuk pemain yang akan masuk masih belum ada kejelasan, masih nunggu keputusan bursa transfer. Kalau nama-nama incaran sih udah banyak ya, udah berseliweran tuh. Seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Yandi Sofyan, Andi Setio, Zulfiandi, Firza Andika, Wahyu Prastio, dan Fredian Wahyu, serta yang lain-lain.
Tapi semua itu baru sebatas ketertarikan aja, belum ada yang pasti. Ya sama halnya dengan kasusnya Tom Haye, meskipun bos Persib ini berniat mendatangkan Tom Haye, tapi memang ini agak sulit nampaknya. Ya kita lihat nanti aja, kalau memang benar Persib bisa mendapatkan Tom Haye, berarti Ezra yang out. Nah baru itu ya sebatas yang kami tahu, sabar aja ya.